Kan aku selalu bilang begini ya, kita ini seumpama ikan di laut yang gede banget ya. Kita tuh ikan kecil-kecil retail tuh. Ada yang namanya paus whale. Ya, mana namanya whale kan sebutannya kan. Nah, whale ini kalau misalnya nyelam ke bawah, ikan kecil ikut mati nggak? Hancur kena tekanan air laut. Whale mati nggak? Enggak. Dia punya ketahanan yang kuat. Nah, kalau kita ikan kecil kan kita ngikutin whale-nya nih. Ya kan, whale-nya kemana, kita kemana kan. Konsepnya begitu kan. Whale-nya nyelam. Kita mikir, gue nyelam mati nggak nih? Wah, kalau gue mati ya gue nggak mau nyelam. Gue ke atas aja. Ya kan? Nggak mau ikutan saham dulu deh. Gue cut dulu deh. Resiko nggak bisa nih gue ngukurnya. Nah, itu yang penting, bro. Makanya masalahnya bukan masalah saham ini emiten jual atau nggak jual. Saham Konglo mostly emiten nggak ada yang jual. Kecuali kemarin Raja ada mengurangi kepemilikan di Ratu kan. Memang ada informasi seperti itu kan. Ya mungkin mereka reduce seperti itu. Tapi di saham Pak PP jelas banget. Pak PP dengan namanya dia sendiri dia beli. Ya kan, ditambah ada buyback kemarin kan. TPIA, Brand sama BRPT. Nah, ya udah. Kedepannya gimana? Bagus nggak? Bagus. Tapi permasalahannya kita nggak ngerti time frame-nya berapa lama nih. Nah, itu yang perlu diwaspadai gitu. Jadi alasan kenapa dia nggak ngejaga, dia lepas, maksudnya dia nggak pasang lagi adalah karena mereka juga ngukur resikonya. Iya. Dari segi bisa aja ada orang yang masih mau jual, ibaratnya aja berdarah-darah dulu. Iya. Kalau mereka bisa dapat harga lebih murah, kenapa nggak lebih murah aja, bro? Kalau memang melihat, kalau aku mau akum ada seller gede ya ngapain aku akum di harga 8.000 misalnya gitu ya. Kalau memang bisa dibawa ke 5.000, akum di 5.000 lebih murah ini. Nah, itu yang dilakukan. Ceritanya saham Konglo ini naikin dari bawah ke atas itu gimana caranya sih? Kan lumayan konsisten soalnya kan. Kayaknya kalau misalnya kita lihat fotonya Konglo yang lagi ngumpul-ngumpul, wah semuanya punya versi masing-masing gitu. Nah, cara mereka dorong dari bawah ke atas, gimana sih caranya saham itu dinaikin? Kalau dinaikin kan gini, kalau untuk menaikkan harga saham, itu kan jelas ya, gampang, HK aja bro, makan over, ya kan seperti itu kan. Tapi kan Konglo kan nggak bisa begitu juga ya. Kalau dia makan over, average mereka tinggi dan mereka nggak wise, ya mereka punya bensin, mereka punya resources bakal cepat habis ya, karena mereka bakar seperti itu ya. Yang dilakukan adalah biasanya mereka itu bikin likuiditas bro, ya bikin likuiditas. Jadi likuiditas ini penting. Tujuannya apa? Ketika likuiditas bagus, ya harga saham naik pelan-pelan bergerak uptrend, itu akan memancing yang namanya big player bro, yang namanya asing, ada juga yang namanya algoritma, ya algo asing, AKBK biasanya kadang-kadang ikutan masuk kan, ketika sahamnya rame diputar begitu. Ya jadi ya cara bikin likuiditas gimana? Ya sesimpel ada transaksi jual dan beli. Mereka gimana caranya bikin likuiditas yang di tahap awalnya? Nah gini, mereka itu kan punya tim, jadi nggak cuman satu orang kan, mereka bekerja dalam sebuah tim. Ya.